demokrasi di Indonesia. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ada berbagai dua. Pertama, A. Hakikat demokrasi, dan B. Dinamika penerapan Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Nah, hakikat demokrasi ini adalah sistem bermasyarakatan dan bernegara serta pemerintah yang memberikan penekatan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Untuk lebih jelas kita akan membahas satu persatu. Pertama yaitu makna demokrasi, kedua adalah kualifikasi demokrasi, dan ketiga prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kita akan membahas satu persatu makna demokrasi. Nah, kata demokrasi ini berasal dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos atau krating artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintah rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kedua yaitu kualifikasi demokrasi. Nah, kualifikasi demokrasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama kita berdasarkan titik berat perhatian, ada terbagi tiga juga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, tiga demokrasi gabungan. Dan bagian B itu berdasarkan ideologinya dan ada tahapan-tahapannya. Satu, demokrasi konstitusi nasional atau liberal. Dua, demokrasi rakyat atau proletar. Dan ketiga, bagian C berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat atau bisa disebut juga ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi berdasarkan titik perhatiannya ada beberapa. Satu, demokrasi formal. Nah, demokrasi formal ini adalah yang menjunjung tinggi persamaan bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi, menghilangkan atau kesengajaan bidang ekonomi. Kedua yaitu demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratnya upaya menghilangkan perbedaan bidang ekonomi bersama bidang politik, kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Dan ketiga yaitu demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan yang mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, demokrasi berdasarkan ideologi ada terbagi beberapa, yaitu pertama demokrasi konstitusional, yaitu libertas, yaitu demokrasi yang didasarkan kebebasan atau individualisme. Kedua, demokrasi rakyat atau proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme atau komunisme. Kita lanjut, demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada beberapa tahapan. Pertama, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikuti sertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijakan negara atau undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung, maksudnya yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, nomor tiganya itu adalah prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi. Satu, negara berdasarkan konstitusi. Kedua, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Ketiga adalah kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keempat yaitu penggantian kekuasaan secara berkala. Kelima, berdasarkan peradilan bebas dan tidak memihak. Keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan serta warga negara di depan hukum. Dan ketujuh yaitu menjamin kebebasan pers. Nah, bagian B
dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, prinsip demokrasi Pancasila ini menurut Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, kedua demokrasi dengan kecerdasan, dan ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, dan keempat demokrasi dengan rule of law, dan kelima demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, keenam demokrasi dengan hak asasi manusia atau HAM, dan ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, dan kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi negara, dan kesembilan demokrasi dengan kemakmuran yang berkedaulatan, dan kesepuluh yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Ada 7 nilai-nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, melaksanakan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Dan kelima, pengambilan keputusan dan musyawarah atau mufakat. Keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Ketujuh, menjunjung tujuan dan cita-cita nasional. Nah, kedua yaitu periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang tahun 1945 mengatakan, sebelum amandemen ini, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya dan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan kedua, pasal pertama ayat kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, berdasarkan indikator tersebut dapat melihat perkembangan demokrasi di Indonesia. Yaitu pertama, kita melaksanakan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1949. Dan kedua, kita melaksanakan juga demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Dan ketiga, juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Dan keempat yaitu kita juga melaksanakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Dan kelima pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode ke 1998 sampai sekarang. Nah, membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada hakikat sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi apabila dalam pemerintahan tersebut rakyat memilih pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Kedua, beraktivasi dalam pembuatan keputusan. Dan ketiga, distribusi pendapat secara adil. Dan keempat yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami oleh teman-teman, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.